3 orang, padahal ada 50 orang. Selamat pagi semuanya. Kalau sudah selamat pagi mau ibadah, coba duduknya yang rapi ya ke depan. Tasnya disimpan dulu tasnya. Tasnya simpan, kalau usah dipegangin terus udah gak kemana-mana tasnya ya. Tasnya sini aja. Udah, duduk dulu. Ya, duduk. Kita simpan ya, tasnya ya. Nah, sini simpan, semua simpan. Sudah tidak ada yang pegang-pegang lain. Nah, kita mau mulai, kita mau memuji Tuhan. Siapa yang udah mandi? Siapa yang udah mandi? Wah, gak ada kata. Mandi semua. Siapa yang udah mandi? Oke. Siapa yang hari ini bangunnya waktu masih gelap-gelap? Jam 5 pagi? Ada yang mandi jam 5 pagi? Wah, ada. Oh, hebat. Bangunnya pagi-pagi, keren. Ya, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Tapi sebelumnya Tante Ella mau ajak kalian bersukacita dulu. Tepuk sukacita, ya. Tante Ella ngajarin ya. Hampir ngomong Ibu Ella. Ingat di sekolah. Tepuk sukacita. Sukacita. Bisa? Bisa? Kok bengong? Bisa? Kok bengong Adis? Bisa? Belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Kita berdiri dulu. Berdiri. Kalau gitu kita pakai gerakannya atau tepuk sukacitanya yang lebih seru ya. Oke, tepuk sukacita. 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 Oke? Kalau tadi kamu lemes ya. Lagi ya. Tepuk sukacita. 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 Lagi, belajar lagi ya. Belajar lagi ya. Tepuk sukacita. 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 Oke, sekali lagi. Bisa? Nanti loncatnya yang tinggi ya. Oke? Tapi jangan sampai kapan aja ya. Oke, tepuk sukacita. Sukacita. Tuh, suaranya nggak ada sukacita. Pakai suaranya. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. 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 Oke. Kita akan nyanyi hari ini. Silakan duduk. Kita akan mulai. Kita
gerakan, tapi ikuti Tante Ellen dulu ya. Oke, sekarang berdiri dulu. Oh, nggak bisa berdiri. Oh, enggak ada lainnya dulu. Ada lainnya. Berdiri. Yang punya kaki siapa? Berdiri. Coba. Iya. Sekarang kita berdiri dulu. Coba perhatikan Tante Ellen. Tante Ellennya di sini ya. Di sini senang, di sana bisa. Nah, kalau bisa berarti suaranya yang kecil, kencang atau keras, dia hebat. Oke, kita nyanyi tepuk tangan dulu ya. Kalau di sana senang, diem. Terus kalau di mana-mana kamu boleh pindah. Di mana-mana hatiku senang, kamu boleh pindah ke sini. Kamu boleh pindah ke sini. Oke? Oke, bisa? Boleh lari pindah. Oke? Siap? Dicoba ya? Dicoba ya? Ayo. Ayo. Sini sana, di sana. Siap? Di
gerakan. Ya. Yang itu. Yang buat apa? Yang Happy Yesus atau Happy Yaya. Kasih Yesus. Oh, Indah, oke? Kok lihat ketawa-ketawa terus lihatin Tante Eman, ada apa dengan Tante Eman? Oke, ayo. Boleh kasih ya? Pakai gerakan ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus lagi. Yesus, indah, indah. Suaranya mana? Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi ya. Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Suaranya. Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke. Pintar. Boleh duduk. Sekarang yang ganteng boleh nyanyi. Yang ganteng boleh nyanyi. Yang siapa boleh nyanyi? Yuk ada nih. Aldi. Nyanyi ya. Yang ganteng mah. Ini. Oke. Gak apa-apa simpen dulu di sini. Ya, oke. Ready? Ayo. Ayo. Yang ganteng nih. Ganteng nih, ganteng. Pokoknya itu ya. Tapi sendiri. Yuk kita nyanyi apa? King Kong? Mau nyanyi King Kong? Buka permisi King Kong. Bisa nyanyi King Kong? King Kong badannya kecil. Salah. King Kong badannya besar. Benar salahnya nyanyi. Ayo. King Kong. Gerakan. King Kong. Nah, King Kong badannya besar. Tapi aneh. Lebih aneh, lehernya panjang, kakinya tangannya haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh bintang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Boleh duduk ya. Nah, sekarang coba siapa yang bawa uang persembahan? Nah, uang persembahan. Yang mau persembahan.
sudah masukkan persembahan, langsung berdiri, langsung nyanyi lagi pakai gerakan. Oke? Bisa pelan-pelan. Masuk persembahannya. Kalau sudah masuk persembahannya, berdiri nyanyi. Oke? Oke, paham? Ngerti? Bengong semua, baru dijawab. Kalau sudah masukin persembahan, nantinya jadi bingung badannya besar, bisa? Bisa? Oke, ayo. Hitung badannya besar. Yang udah masuk berdiri. Kakinya berdiri. Lebih aneh binatang. Yang udah berdiri. Lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Berdiri. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Gerang dikasih. Ya berdiri, kita masukkan berdiri. Tapi aneh hatinya lebih aneh apa yang panjang? Kakinya pendek. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Mana suaranya? Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Oke, kita semua pada berdiri. Yo. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Ayo. Apa ini, ayo? Bawa apa? Yo, siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Siapa mau jadi anak Tuhan yang hebat? Angkat lagi satunya. Dua-duanya. Siapa yang mau jadi anak pintar? Siapa yang mau jadi anak tukang main-main? Dengar firman Tuhannya suka main-main? Siapa? Enggak ada pintar. Siapa yang mau nyanyinya sungguh-sungguh? Saya. Oke, good. Sekarang kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu seperti Samuel kecil. Bisa? Bisa? Oh ya, maaf nih. Jadikan kami Samuel kecil, oke? Yuk. Mari Tuhan beriman. Hati kami, ayo hati kami. Hati kami masih yang kau beri. Jadikan kami
Kasih sikap yang baik untuk Tuhan. Ya, tutup matanya. Hati kami. Ya, tutup matanya semua. Jadikan kami seperti sayuran kecil. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Ikuti doa tante. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tadi tante lihat waktu nyanyi mau firman Tuhan, mau berdoa, kalian hebat ya. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, bahkan semuanya ikuti doa tante. Nih, ayo tante-tante kasih tepuk tangan dong buat anak-anak yang hebat. Ya. Oh ya. Nah, siapa yang ingat firman Tuhan minggu kemarin? Anaknya Bapak Abraham namanya siapa ya? Anaknya Ishak. Kalau Sarah siapa Sarah? Istrinya Bapak Abraham. Ishak punya istri nggak? Hah? Ishak punya istri nggak? Punya. Siapa namanya? Terus Ishak sama Ribka punya anak kembar. Masih ingat namanya siapa? Anaknya? Dari huruf E. Depannya E. Esau. Satu lagi siapa? Siapa? Ya. Iya, Esau. Jadi ulangin lagi ya. Bapak Abraham sama Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak sama Ribka punya anak kembar. Namanya siapa? Esau dan Yakub. Masih kurang pintar. Sekali lagi. Abraham sama Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak sama Ribka punya anak kembar namanya Esau dan Yakub. Sekali lagi ya. Kurang semangat. Sekali lagi. Konsentrasi, semuanya konsentrasi ya. Abraham sama Sarah punya anak namanya Ishak. Sekali lagi sama. Ayo, sekali lagi. Konsentrasi dulu. Abraham
sama Sarah punya anak namanya Isa. Isa sama Ribka punya anak kembar namanya siapa? Esau dan Yakub. Mau sekali lagi ya, jangan salah. Ayo, jangan salah ya. Pelan-pelan sebelum jawab dipikir dulu ya. Lagi. Abraham, Sarah punya anak namanya Ishak. Jempol. Ishak sama Ribka punya anak kembar namanya Esau sama. Dia pintar, hebat ya. Pada suatu kali ya, mereka itu kan Ribka sama Ishak ini sama dua anaknya tadi siapa? Esau dan Yakub tinggalnya itu di padang gurun. Kalau kalian di rumah nih ya, kalau mandi airnya dapat dari mana? Dari gunung ya, dari gunung pakai pipa turun, terus pakai apa? Ada keran air ya, dibuka airnya keluar. Atau pakai apa? Ada yang pakai shower keluar. Tapi zaman dulu nggak ada. Apalagi yang tinggalnya di padang gurun. Mereka itu nggak punya keran air, nggak punya apa namanya? Nggak punya kayak tadi shower, nggak punya. Tapi mereka punyanya sumur. Ada yang tahu sumur itu apa? Pernah lihat sumur? Pernah di rumah? Di dalam sumur ada apa ya? Ada ikan. Bisa. Ada itu inuan ya, ada air, ada ikannya. Benar. Sumur itu biasanya ada airnya. Ya, sebentar ini apa nggak mau nyala ya? Nah, nih, kalau yang nggak tahu sumur, jangan dulu tuh kayak gini. Kalau saya butuh air, saya harus gali tanah. Wah, dicampur sama daun. Nanti keluar air. Nah, ini yang namanya sumur. Sama nggak sumurnya sama yang kamu pernah lihat? Beda ya? Wah, beda. Ini zaman dulu ya. Ada lagi bentuknya kayak gini ya, padahal itu padang pasir loh. Di padang pasir itu panas banget, panas. Tapi kalau mereka gali sampai dalam, keluar air, ditampung, nah jadi sumur. Terus sumur itu buat apa ya? Ternyata air itu ditampung di dalam sumur buat apa? Buat apa ini? Buat apa? Minum. Terus buat apa lagi? Mandi. Terus buat apa lagi? Ada yang bunyinya gini. Buat kasih siapa? Iya, buat kasih domba. Karena domba juga perlu minum. Ya. Nah, pada suatu hari di tempat di mana Ishak sama siapa ya? Sama siapa ya istrinya tadi Ishak ya? Sama Ribka sama dua orang anaknya Esau dan Yakub. Di negerinya itu terjadi kelaparan. Siapa di sini yang pernah lapar? Pernah? Kalau lapar perutnya bunyi nggak? Bunyi gimana bunyinya ya? Gitu ya. Jadi kalau lapar harus apa? Harus tidur? Harus makan. Di negeri di mana mereka
jadi musuh apa? Di sini ada nggak yang perutnya buncit? Nggak ada, karena kalian semua anak-anak sehat, anak kuat ya. Nah, kelaparan, waduh. Ishak terus pikir, saya harus pindah. Saya nggak boleh tinggal lagi di negeri ini. Kalau saya tinggal di negeri ini, nanti saya kelaparan. Lalu Ishak berpikir, aduh, saya pindah ke mana ya? Tahu nggak adik-adik? Tuhan bilang sama Ishak, Ishak, jangan pindah ke Mesir. Apa pesan Tuhan buat Ishak? Jangan pindah ke Mesir. Ishak itu hebat. Dia taat sama Tuhan. Dia nggak pindah ke Mesir, tapi dia pergi ke sebelah barat, ke negeri Gerar. Wah, dulu mah mereka pergi tuh nggak naik mobil, nggak naik gojek, nggak naik gokar. Mereka perginya naik onta, ya, jauh, rombongan. Ya. Mereka pindah mencari tempat untuk tinggal. Nah, adik-adik, kalau orang pindah, yang terutama itu pasti harus ada air, harus ada sumur. Buat apa? Tadi ya, buat minum, buat kasih minum domba-domba, buat masak, buat mandi. Jadi harus ada sumur. Nah, bisa bilang, dia selalu ingat janji Tuhan. Janji Tuhan yang sama yang dikasih ke bapaknya Abraham. Apa ya janji Tuhan sama bapak Abraham sama Ishak? Tuhan akan kasih anak sama bapak Abraham dan Ishak seperti seperti bintang di langit. Tante pernah bilang kan, kalau bintang di langit itu cuma ada satu? Enggak, ada berapa? Banyak, gak bisa dihitung. Nah, Ishak selalu ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan sama Ishak yang banyak. Jadi, walaupun dia pergi kemanapun, pasti Tuhan menyertai. Nah, Ishak itu karena taat sama Tuhan, hidupnya disertai Tuhan, dia tuh makin lama makin kaya. Dombanya yang tadinya cuma 10 ekor jadi 20, jadi 30, jadi 50, jadi 100, jadi 200, makin banyak. Terus kalau dia tanam, tanaman, tumbuh subur. Tumbuh subur. Tahu nggak? Ada yang sirik, ada yang iri hati karena melihat kekayaan dari Ishak. Siapa dia? Dia adalah Abimelek, rajanya orang Filistin. Kata Abimelek gini, kalau si Ishak ini dibiarin ya tinggal di negeri kita, bisa-bisa nanti negeri kita dikuasai si Ishak. Gak bisa kayak gini. Lalu Abimelek bilang sama Ishak, Ishak, kamu gak boleh tinggal di sini. Kamu harus pergi keluar dari negeri ini, karena negeri ini adalah negeri saya. Kamu harus keluar. Lalu apa yang Ishak lakukan? Apa Ishak lakukan gini? Apa lo? Enaknya gue takut. Enggak. Tapi Ishak bilang, saya kan gak ganggu kalian. Saya gak mencuri barang kalian. Saya bersahabat dengan kalian. Tapi Abimelek bilang apa? Enggak bisa. Pokoknya pergi dari sini. Kalau kalian diusir kayak gitu gimana? Misalnya nih Chelsea, pergi keluar. Chelsea masih, kenapa ya salah saya gitu kan Chelsea ya? Nah, tapi bisa. Dia bilang, oke, saya akan pergi dari negeri ini. Karena apa? Karena Ishak penakut? Karena Ishak takut sama Raja Abimelek? Bukan. Karena Ishak
menyertai dia. Lagi nih itu. Tadi tante bilang kan, kalau pergi pasti yang dicari pertama adalah sumur supaya ada air. Ishak nemu sumur, tapi sumurnya itu sumur yang dulu dibuat sama bapaknya yaitu Abraham, itu udah ditutupin sama orang Filistin, jadi nggak bisa diambil airnya. Tapi Ishak nggak langsung ya ditutup deh terus dia buka sumur itu, dia gali lagi. Wah, waktu digali lagi, wih, tiba-tiba airnya keluar. Padahal sumur itu udah nggak dipakai lama. Tapi karena Tuhan menyertai Ishak, itu sumur yang udah ditutup lama dibuka. Wah, airnya keluar. Mereka senang sekali. Jadi kenapa? Mereka bisa minum, bisa kasih minum domba-dombanya, bisa nyiram tanaman dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ada aja ya apa? Siri yang nggak suka. Apa yang dilakukan? Ini ada gembala-gembala, orang-orang Gerar. Mereka bilang, itu air saya, itu sumur saya. Padahal tadi sumurnya udah ditutup, ya kan? Yang membuka Ishak. Tapi ketika udah dibuka sama Ishak dan teman-temannya, airnya keluar. Orang-orang Gerar marah-marah. Ini air kami, ini sumur kami. Pergi, kalian harus pergi dari sumur ini karena ini milik kami, kata gembala-gembala Gerar itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak itu sangat cinta damai. Oke, kamu suruh saya pergi dan kamu mau merebut sungai yang sudah saya buka ini. Sungai, sawah apa ya? Buka apa ya? Sumur yang udah saya buka ini kamu rebut. Gak apa-apa deh. It's okay, no problem. I will go. Ishak pergi lagi, bawa domba-dombanya, cari lagi tempat lain. Ingat, kalau pindah, yang dicari pertama kali apa? Sumur, betul. Cari lagi sumur. Ada lagi ketemu sumur. Dan sumurnya yang udah lama ditutup, udah nggak pernah dipakai. Buka lagi, gali lagi, keluar airnya lagi. Ada lagi, datang lagi itu si gembala-gembala Gerar itu mengaku itu sumur saya. Kenapa kamu ngambil lagi sumur saya? Nggak bisa, kamu harus pergi. Ini sumur kami, ini sumur untuk domba-domba kami. Kalian nggak boleh diam di sini. Lalu apa yang dilakukan Ishak? Udah berapa kali ya Ishak diusir? Pertama diusir sama Raja Abimelek. Kedua diusir tadi sama gembala-gembala orang Gerar. Ini ketiga kali ini diusir lagi. Suruh pergi lagi sama gembala-gembala ini. Sekali lagi Ishak bilang apa? It's okay, no problem. I will go. Pergi lagi Ishak. Pergi lagi, cari lagi, gali lagi sumur, bikin lagi sumur, airnya keluar. Tapi kali ini nggak ada orang yang datang lagi. Ini sumur saya, pergi kamu. Nggak ada. Ishak beserta dengan domba-dombanya, keluarganya tinggal di situ di Gerar. Ya, mereka punya sumur yang airnya banyak, bisa nyiramin tanaman mereka, bisa kasih domba-domba mereka minum, untuk masak, untuk mandi. Itu bisa didapat sama Ishak. Ya.
Nah, satu kali, siapa ya raja yang pertama kali ngusir Ishak suruh pergi tuh? Abimelek. Coba bilang sama-sama. Abimelek. Si Raja Abimelek yang udah ngusir Ishak tuh, dia melihat, Ishak ini hebat ya. Dia pergi ke satu tempat, ada sumur yang udah nggak pernah lama nggak pernah dipakai, digali-gali keluar airnya. Dia usir lagi, dia pindah lagi ke sini. Ada sumur lagi yang udah ditutup lama, keluar lagi airnya. Diusir lagi, dia pergi lagi ke tempat lain. Dia bikin semua. Wah, kata Abimelek, hebat orang ini. Hebat. Dia disertai Tuhannya. Luar biasa. Lalu Abimelek begini. Wah, dengan orang yang seperti ini, saya harus bekerja sama. Saya harus jadi sahabat, jangan jadi musuh. Makanya Abimelek dan teman-temannya tiba-tiba datang ke kemahnya Ishak. Lalu mereka berkata bahwa mereka ingin jadi sahabat Ishak. Lalu apa yang Ishak berbuat? Wah, kalau Ishak mikir ya, saya kan pernah diusir sama si Abimelek, betul gak? Ngapain saya mau sahabatan sama Abimelek? Sorry, gitu ya. Tapi Ishak gak seperti itu. Karena Ishak tahu dia harus berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan, membawa damai buat semua orang. Makanya walaupun Ishak udah diusir sama Abimelek, ketika Abimelek mau menjadi sahabat mereka, Ishak menerima. Dan yang paling Ishak tinggal di lembah Gerar. Tuhan memberkati Ishak. Kekayaannya semakin banyak. Dia hidup dengan keluarganya dengan tenang dan damai di sana. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Ishak. Dan Ishak menjadi orang yang cinta damai, yang membawa damai. Sekalipun dia diusir sama Raja Abimelek, diusir sama gembala-gembala Gerar, kerja payahnya dicuri, tapi Ishak gak pernah marah. Ishak mengampuni mereka. Ishak membawa damai buat mereka. Karena Ishak hidup dekat dengan Tuhan. Nah, jadi sekarang gimana caranya supaya kalian juga seperti Ishak membawa damai? Siapa di sini yang pernah lihat teman kalian bertengkar? Pernah lihat gak? Wah, misalnya ini ada mainan misalnya ya. Sini silakan. Ya dong, ada tempat yang bagus nih. Pernah gak lihat kayak gini nih? Ya, lihat nih ya. Ada teman kalian seperti ini. Punya saya. Gak mau. Pernah gak lihat kayak gitu? Rebutan. Punya saya, pokoknya kami gak boleh main. Pernah gak kayak gitu? Boleh gak? Boleh gak? Kalau kalian lihat gimana? Wah, ikutan rebutan juga. Tapi waktu kalian lihat seperti ini, teman kalian bertengkar, kalian datang. Jangan bertengkar. Ini kan mainan ini, siapa yang mau ambil? Kan ada lagi mainan yang lain. Betul? Betul. Atau siapa di sini punya kakak, punya adik? Nah, suka rebutan? Suka rebutan gak? Ya, suka rebutan gak? Ada coklat cuma satu,
bagi 2 aja. Selesai kan? Nggak ada yang ribut, nggak ada yang bertengkar, ya? Atau pernah nggak kalian disuruh sama mama sama papa? Valerie, ayo bangun yuk, kita mau ke gereja. Terus Valerie gimana? Bangun? Bangun hebat. Tapi ada anak yang ini. Nak, ayo bangun yuk ke gereja. Ini bukan, ini misalnya ada anak. Nak, ayo bangun nak, ke gereja yuk. Nana gimana sih? Saya masih ngantuk. Pasti mamanya sedih ya. Kok anaknya marah-marah disuruh bangun ke gereja. Nah, terus kadang-kadang kita sadar, apa ya saya kok marah-marah sama mama ya? Ingat, ya, kita cinta damai, kita membawa damai. Cepet-cepet, maafin aku ya. Tadi aku nggak sopan sama mama, marah-marahin mama. Itu. Jadi adik-adik tahu ya, gimana dalam hidup kita bisa membawa damai. Karena apa? Tuhan Yesus juga cinta damai. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita menjadi pembawa damai. Ya? Jadi ingat, ketika kita lihat ada teman bertengkar atau ada rebutan mainan, rebutan segala sesuatu, ingat ya, kan Tuhan Yesus bilang kita harus cinta damai. Kita harus jadi anak-anak yang membawa damai. Jadi kalau ada teman kita, kakak atau adik, mulai mau rebutan atau mulai bertengkar, ingat, saya kan mau jadi pembawa damai. Kita bisa ngalah, ya. Nah, tante yakin Tuhan juga nanti akan tolong teman kita atau kakak kita atau adik kita, dia juga jadi seperti Tuhan Yesus bilang, membawa damai. Nah, itu ditulis di dalam Alkitab loh, yang jadi ayat hafalan buat minggu depan, ya. Ini ayatnya, ikutin ya, ikutin kata tante perlahan-lahan, gak apa-apa. 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Sedikit nih, gimana? Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Sekali lagi ya, 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Hendaklah selalu hidup. Salah. Bukan hendaklah, baca sekali lagi ya. Nantinya salah baca, maaf ya. Kan tadi juga kalau kita salah kita harus minta maaf ya. Nanti minta maaf, dimaafin nggak? Dimaafin nggak? Dimaafin ya. Yuk kita ulangi lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 13b. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Udah hafal? Belum. Kita coba pelan-pelan sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat
13. B. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi siapa di sini yang mau seperti Isa kemanapun pergi jadi membawa damai? Siapa? Yang lain nyusul. Oh iya. Ya, ingat ya, seperti Isa hidupnya membawa damai. Ya. Yuk. Sekarang kita mau akhiri pelajarannya. Yuk, kita mau nyanyi dulu, belajar satu lagu nih supaya kita tahu bahwa di dalam Alkitab perjanjian baru itu ada kitab-kitab apa, ya? Yuk, semuanya nyanyi yang semangat. Coba siapa yang masih semangat? Yuk, teman yang semangat. Siapa yang masih semangat? Oke, nanti kalian pulang dapat ini nih. Ini apa? Ini nama-nama kitab dalam perjanjian baru. Ada Matius, ada Markus, ada Lukas. Kita mau belajar supaya kalian tahu kitab-kitab di perjanjian baru. Kita belajarnya menggunakan nyanyi atau lagu. Oke? Duduk lagi yang rapi. Duduk lagi yang rapi. Yuk.